Oke, selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Retno ya. Hai anak-anakku kelas 6. Kita akan belajar tentang makna, lambang, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum belajar, silakan berdoa dulu. Setelah berdoa, jangan lupa siapkan buku-buku yang diperlukan untuk belajar PPKN. Dan selama menyaksikan video ini, silahkan mencatat hal-hal yang kalian anggap penting ya. Nah, langsung kita mulai saja. Nah, sebelum kita memaknai apa lambang dari Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sekarang Bu Retno akan menjelaskan dulu, kenapa sih kok bangsa Indonesia itu memilih burung Garuda sebagai lambang negaranya? Kenapa nggak burung kakak tua? Atau kenapa nggak burung merak? Atau kenapa kok nggak burung merpati? Atau burung yang lain mungkin? Nah, kenapa kok Indonesia itu memilih yang namanya burung Garuda sebagai lambang negaranya? Itu karena apa? Burung Garuda itu dianggap burung yang gagah. Nah, itu melambangkan sebagai bangsa yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok warnanya emas? Kenapa kok warnanya emas? Kenapa nggak putih atau merah atau hijau mungkin atau warna-warna yang lain. Nah, kenapa warna emas? Emas itu melambangkan warna kejayaan. Nah, diharapkan dari pemilihan lambang negara yaitu Garuda ini itu melambangkan kekuatan yang teramat sangat kuat dan kemudian memberikan kejayaan kepada bangsa Indonesia. Nah, selain itu ternyata burungnya ini juga tidak digambarkan secara asal ya. Di bagian lehernya itu melambangkan di bagian leher, terus ada helai sayapnya, kemudian di ekor, sama di perisai atau pangkal dari ekornya itu ternyata melambangkan sebuah tanggal. Tanggal apa sih? Ternyata tanggal kemerdekaan yang sebentar lagi juga akan kita rayakan ya, walaupun perayaan kali ini hanya di rumah saja. Jadi lombanya, jalan sehatnya cukup di rumah saja. Tidak apa-apa. Semoga tahun depan kita sudah bisa merayakan HUT RI secara normal seperti biasanya ya, lomba-lomba yang teramat sangat mengasihkan sekali, yang sudah kita kangen setahun kemarin sudah nggak diadakan. Gitu ya, langsung saja. Ini untuk helai pada ekornya itu melambangkan 8. 8 itu Agustus, kemudian tanggalnya adalah di sayapnya, yaitu tanggal 17, kemudian tahunnya itu ada di perisainya, kemudian 1945 tahun juga itu ada di leher. Jadi 17 ada di sayap itu tanggalnya, kemudian 8 ada di sebelah sini. Di sini di bagian ekornya, kemudian tahunnya 1945 yaitu pada pangkal ekor dan juga lehernya. Nah, kemudian di bagian badannya ini terdapat perisai yang malah ada 5 simbol ya atau lambang yang melambangkan yaitu Pancasila. Dan selain itu, si kaki dari burung Garuda ini juga mencengkeram yang namanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, beda suku, beda ras, beda agama tetapi tetap satu. Satu apa? Satu Indonesia. Lanjut. Nah, yang sila yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas. Nah, bintang, kenapa kok dipilih bintang? Karena bintang itu dianggap sebagai benda yang bercahaya, dianggap cahaya dari Tuhan yang menandakan bahwa bangsa Indonesia ini percaya akan adanya Tuhan seperti itu. Nah, kenapa kok bintangnya ini, sudutnya ini ada 5? Karena itu melambangkan agama yang ada di Indonesia ya, walaupun sekarang sudah ada agama yang lain ya, misal tambahan ada Konghucu dan yang ketujuh adalah kepercayaan. Seperti itu. Nah, bintang emas diartikan sebagai cahaya ya, tadi sudah. Cahaya ini diartikan seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia. Nah, kemudian latar belakang dari si bintang ini adalah hitam. Kenapa kok dipilih hitam? Nah, hitam itu adalah warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum
segala sesuatu di dunia ini ada, seperti itu. Lanjut untuk lambang yang kedua. Nah, lambang yang kedua itu adalah rantai emas. Jadi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya adalah rantai emas. Kenapa rantai emas? Nah, rantai emas ini itu ada yang bentuknya persegi dan juga ada yang bentuknya bulat. Nah, antar mata rantainya ini saling terkait. Nah, ini berarti menandakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu haruslah bersatu. Jadi setiap umat manusia yang ada di Indonesia ini haruslah bersatu, kemudian saling tolong-menolong dan saling membantu supaya terwujud masyarakat yang kuat dan bersatu seperti itu. Dan kenapa kok dilambangkan laki-laki dan perempuan? Berarti di sini sudah ada keberadaan antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak membedakan derajatnya seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah lambangnya pohon beringin. Bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Kenapa kok dipilih pohon beringin? Kenapa nggak pohon yang lain? Nah, karena pohon beringin ini dulunya itu sering dijadikan tempat berteduh. Jadi karena pohon beringin itu kan pohonnya besar, rindang. Nah, jadi ketika siang hari itu enak sekali kalau misalkan kita berteduh di situ. Nah, jadi semua orang yang butuh untuk berteduh pasti mereka ke situ. Nah, ya jadi yang agamanya Islam, yang agamanya Kristen, yang dari suku Jawa, Sunda ataupun apapun itu, mereka bisa ke situ untuk berteduh. Nah, ini karena di situ ada berbagai orang dan mereka saling bersatu, makanya dipilihlah pohon beringin ini sebagai lambang atau simbolnya dari sila ketiga, seperti itu. Nah, selain itu, pohon beringin juga merupakan pohon yang berumur panjang dengan akar yang sangat kuat dan akan terus tumbuh besar, memberikan makna tambahan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia harus terus ditegakkan dan semakin kuat demi terwujudnya cita-cita bangsa. Nah, sedangkan warna putih yang ada di latar belakangnya itu menyimbolkan kesucian, kemurnian, dan kejujuran. Lanjut. Nah, sila keempat. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Kenapa kok kepala banteng? Karena banteng adalah salah satu hewan yang suka berkumpul. Nah, ketika diibaratkan seperti ini, ketika manusia itu berkumpul atau berkelompok atau bergerombol atau berkerumun, itu pasti mereka akan ngobrol satu sama lain. Nah, ketika mereka sudah satu sama lain mengobrol, berbicara, nah otomatis akan terjadi yang namanya pertukaran pendapat. Nah, inilah yang disimbolkan kenapa kita memilih lambangnya sila keempat itu adalah kepala banteng. Nah, diharapkan dari kita bisa meniru perilakunya si banteng ini kayak gitu, yang suka berkerumun, yang suka saling tukar pendapat kayak gitu. Nah, kita diharapkan sebagai manusia bisa menyelesaikan semua masalah itu dengan musyawarah. Nah, kenapa kok musyawarah? Karena dari musyawarah kita akan mendapatkan keputusan yang adil. Adil tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk semua orang. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Kenapa dipilih padi dan kapas? Karena padi dan kapas itu adalah kebutuhan dasarnya manusia. Padi itu kalau misalkan diolah, dia bisa jadi yang namanya nasi ya. Nah, gitu. Nah, itu adalah bahan pokok dari manusia, makanannya. Kemudian kapas. Kapas kalau diolah bisa jadi sandang atau pakaian yang bisa digunakan manusia, kayak gitu. Nah, lanjut. Sekarang setelah kita memaknai lambangnya dari sila, kemudian kita akan bagaimana sih penerapan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang penerapan nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama ada berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, karena kita ini sedang menghadapi pandemi ya, kita belajarnya di sekolah nggak apa-apa, walaupun belajarnya di rumah, belajarnya di rumah, walaupun belajarnya di rumah tetap
Sebelum belajar kalian harus berdoa. Yang kedua adalah mentaati tata tertib sekolah, rukun dalam berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini poin keempat, ini yang paling penting, mengerjakan tugas dengan baik. Terus yang kelima, tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus penerapan nilai Pancasila di rumah. Nah, ini beberapa contoh penerapan nilai Pancasila di rumah. Yang pertama adalah beribadah dengan tekun. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Rukun dan adil dengan adik dan kakak. Mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan aturan di rumah. Yang kelima adalah bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah. Nah, jadi kalau di rumah itu juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila ya, contohnya keadilan kayak gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau di rumah itu terjadi saling iri antara adik dan kakak biasanya kalau masalah pekerjaan rumah. Kayak gitu nggih. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di rumah. Kenapa? Supaya terjadi keluarga yang harmonis, adil dan makmur seperti itu. Lanjut. Nah, selain di sekolah dan di rumah, kita juga harus menerapkan nilai Pancasila di masyarakat. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, berbuat baik dengan orang lain, saling menghormati, menghargai, rukun dengan tetangga, bersikap adil, melakukan kewajiban dan memanfaatkan hak dengan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir adalah mematuhi aturan dalam masyarakat. Nah, kenapa kok kita harus menerapkan nilai Pancasila dimanapun kita berada, karena apa? Ketika kita berhubungan dengan orang lain itu juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, kita menerapkan semua ini supaya apa? Supaya haknya orang terpenuhi, haknya kita juga terpenuhi, kewajiban kita terlaksana, dan kewajibannya orang-orang juga terlaksana. Seperti itu ya. Selain itu, kenapa kok kita harus menerapkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada? Supaya apa? Supaya juga terwujud masyarakat yang adil dan makmur seperti itu. Nah, kita sudah ini bulan Agustus ya, bulannya Indonesia sudah mau memperingati umurnya yang ke-76 ya. 76 sudah semakin banyak umurnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia juga wajib sekali bangga karena kita sebagai bangsa Indonesia dan harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Tidak perlu yang, wah aku harus berdonasi sekian, aku harus sekian-sekian. Enggak. Cara paling sederhana yang bisa kalian lakukan untuk memajukan bangsa Indonesia adalah satu, menjaga kebersihan. Karena masih banyak sekali orang-orang yang tidak sadar untuk menerapkan kebersihan. Seperti itu. Dan kita harus belajar yang namanya toleransi. Karena apa? Di Indonesia ini tidak hanya satu agama saja yang ada di Indonesia, banyak agama yang ada di Indonesia. Nah, tugas kita ngapain? Tugas kita hanyalah menghargai dan menghormati, tidak perlu menghakimi, tidak boleh menganggap bahwa agamaku yang paling benar, agamamu yang salah, dan sebaliknya ya. Nah, kita harus menghargai karena setiap agama itu pasti tujuannya baik, seperti itu. Nah, Bu, apa yang bisa siswa lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila yang paling sederhana, Bu, selain menjaga kebersihan, yaitu adalah kamu harus rajin belajar. Kenapa kok harus rajin belajar? Karena dengan belajar, kamu akan mempunyai ilmu. Nah, ilmu nanti yang bermanfaat untuk masa depanmu dan juga bisa memajukan bangsamu, seperti itu. Nah, karena ini sudah bulan Agustus, Bu Retno mengucapkan selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia. Bu Retno doakan semoga bangsa ini tetap berjaya dan semoga pandemi segera selesai karena sudah kangen sekali untuk sekolah ya. Seperti itu. Amin. Amin kan. Nah, kita tiba di slide terakhir, slide yang ditunggu-tunggu. Kalau ada presentasi adalah kata-kata terima kasih. Nah, terima kasih sudah menyaksikan videonya Bu Retno. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Retno. Kalau misalkan ada
ada sesuatu yang kalian tidak paham, silahkan bisa cari di buku atau bisa tanyakan langsung ke Bu Retno. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa tetap berdoa, semoga pandemi segera selesai supaya kita cepat-cepat sekolah karena sudah banyak yang mungkin bosen ya belajar di rumahnya, tapi nggak apa-apa. Kita demi kesehatan kita di rumah dulu. Dah, terima kasih sudah menyaksikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat.